Ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan melangkah ke sesi berikutnya dengan Ibu Rizka Andalusia dan Prof. Keri Lestari. Adakah Bu Rizka dan Bu Keri? Sudah di tempatkah? Sudah, Bu Ajeng, saya sudah siap. Ya. Bu Keri ada? Ada, ngacung. Oh, ngacung. Ya. Terima kasih Bu Rizka, Bu Keri. Saya bacakan dulu sebelum paparan ya. CV dari Bu Rizka. Ibu Rizka S1 dan profesinya di UNER ya Bu Rizka, kemudian S2 ada 2 Magister Administrasi Rumah Sakit di FKM UI dan juga Master Clinical Pharmacy di USM. Oh, ini dengan Profsyet berarti. Ya. Ya. Kemudian dengan S3-nya diambil di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Sekarang sebelumnya Bu Rizka sebagai fungsional apoteker Rumah Sakit Kanker Darmais, Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Kanker Darmais, kemudian Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan sekarang adalah Direktur Registrasi Obat Badan Pengawas Obat dan Makanan di BPOM, dan juga PLT Direktur Pengawasan Produksi Obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terima kasih Bu. Ini adalah CV dari Bu Rizka. Kemudian saya juga akan bacakan Ibu Keri. Ibu Keri adalah sebelumnya sebagai Dekan Fakultas Farmasi Unpad, juga sebagai Wakil Rektor 3 Unpad, dan juga sekarang menjadi Ketua Gugus COVID IAI ya Bu Keri, kemudian juga sebagai Direktur Injabar di Universitas Pajajaran. Itu kurikulum CV singkat dari Bu Keri, dan kita akan sampai pada masa paparan untuk Bu Rizka dulu. Bu Rizka 20-30 menit, kemudian Bu Keri, dan setelah itu kita akan sampai pada sesi diskusi. Ya Bu Rizka? Ya. Ya. Bu Rizka dapat memulai paparannya. Bu Rizka, silakan. Terima kasih Bu Ajeng sebagai moderator. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang pertama-tama saya sampaikan salam hormat kepada guru saya, Prof. Syed Azhar. Suatu kehormatan buat saya bahwa pada pagi hari ini saya bisa berbicara bersama guru saya, mentor saya ini yang sudah membimbing saya dan menemani saya ketika saya menempuh studi di Malaysia. Dan juga kepada Bu Dita, teman yang mengawal pelayanan farmasi di rumah sakit ya Bu Dita ya, yang saat ini sedang berjuang juga banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada Bu Ajeng Unpad yang telah mengundang kami untuk berbicara dan sharing pada pagi hari ini. Pada saat Bu Ajeng menyampaikan kegiatan ini, saya menawarkan suatu judul, yaitu terkait dengan uji klinik. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dita juga bahwa uji klinik saat ini obat-obatan yang digunakan untuk penata laksanaan COVID-19 itu semua masih dalam taraf obat uji. Belum ada satupun obat maupun vaksin, bahkan tadi ada salah satu pertanyaan yang disampaikan ke Prof. Syed yang menanyakan tentang status vaksin COVID-19. Nah, dalam kondisi seperti ini, satu-satunya yang paling membantu dan mendukung kita untuk melakukan pengobatan COVID-19 adalah kegiatan uji klinik. Yang selama ini mungkin masih menjadi sesuatu yang belum familiar untuk dilakukan, baik di Indonesia maupun di Malaysia yang mungkin sudah ada beberapa ya, tetapi itu belum menjadi sesuatu yang familiar untuk dilakukan dalam praktek pelayanan sehari-hari. Nah, ini outline paparan saya.
Nah, ini lagi ramainya. Tadi sudah banyak diskusi. Saya ikutin diskusi yang disampaikan ke Prof. Syed ya. Ramainya berita-berita terkait dengan penemuan obat, jamu, atau apapun yang mengklaim sebagai anti COVID-19. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami sangat mendukung, ya, kami sebagai Badan POM sangat mendukung semua penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan terapi COVID-19. Seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa sampai saat ini belum ada satupun obat yang di-approve sebagai anti COVID-19. Ya. Ada beberapa yang di-approve sebagai kondisi conditional approval ataupun sebagai kondisi emergency use authorization. Semangat meneliti tiba-tiba menjadi euforia di Indonesia maupun di beberapa negara di belahan dunia ini, ya, untuk menemukan anti COVID, karena kita ketahui bahwa dampak dari pandemi COVID ini ibaratnya kalau boleh dibilang bahasa Indonesianya meluluh lantakkan. Proses nggak tahu nggak nih bahasa ini ya, baik perekonomian ya, pendidikan, pastinya kesehatan yang paling terdampak ya. Ini semua terdampak dari pandemi COVID-19 ini, baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang ya. Ini akan menjadi suatu masalah dunia, bukan hanya masalah nasional saja. Nah, sehingga timbul beberapa klaim-klaim pemberitaan-pemberitaan. Kita harus menanggapi positif semua penemuan-penemuan atau penelitian-penelitian terkait dengan obat anti COVID ini. Tetapi tentunya ada satu tahapan yang tidak boleh terlewatkan dan menjadi suatu keharusan, bahwa manakala kita menyatakan itu sebagai klaim anti COVID-19, harus melalui tahapan uji klinik yang menyatakan atau yang membuktikan bahwa obat tersebut mempunyai respon dalam menyembuhkan COVID-19. Bukan hanya tadi proses sampaikan ya, testimoni ya Prof ya, testimoni dari 1-2 orang saja ya. Tetapi harus dengan evidence based, dengan desain yang terstruktur dan dapat membuktikan atau menyatakan bahwa obat tersebut dapat menyembuhkan COVID-19. Manakala hal tersebut tidak dapat dibuktikan, tentunya kita tidak bisa mengklaim indikasi sebagai anti COVID-19. Apa yang terjadi? Yang terjadi, masyarakat merasa aman dengan obat yang dikatakan dapat menyembuhkan COVID-19 sehingga mereka meninggalkan protokol kesehatan yang harus diterapkan di masa pandemi COVID-19. Wah, udah deh, nggak usah pakai masker lagi. Saya sudah pakai obat ini yang dapat menyembuhkan COVID-19. Udah deh, nggak usah pakai cuci tangan segala. Atau kita boleh ke pasar, kita boleh ke mall, kita boleh nonton bioskop, kan sudah ada obat COVID-19. Nah, inilah klaim-klaim yang menyesatkan ini yang harus kita mulai benahi, dan kita sebagai apoteker, mungkin semua 90% ya, ini pesertanya apoteker ya, farmasis ya, menjadi duta ya, menjadi pemberi edukasi kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Nah, satu sisi banyak sekali kita juga melihat bagaimana penelitian-penelitian tentang obat COVID-19 ini. Kalau kita melihat WHO, tadi Bu Dita sudah menyampaikan, ada yang namanya Solidarity Trial, suatu trial yang dikoordinir oleh WHO, ya, Badan Dunia, yang diikuti oleh berbagai negara, termasuk di dalamnya Indonesia. Ya, Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, Balitbangkes juga ikut dalam Solidarity Trial ini sebagai salah satu site dalam penelitian tersebut. Kalau kita melihat di sini ada hydroxychloroquine, dexamethasone. Kalau kita ingat beberapa minggu yang lalu ya, ada berita dexamethasone dapat menyembuhkan COVID, langsung ada berbondong-bondong orang membeli dexamethasone. Padahal tidak melihat di belakangnya pada pasien COVID yang bagaimana dexamethasone dapat menyembuhkan COVID-19. Justru pada kondisi
mild to moderate disease, dexamethasone ini dapat memperburuk kondisi COVID-19. Ya. Tetapi itu semua dapat terjawab melalui suatu uji klinik. Ya. Kalau kita lihat di sini hidroksikloroquine pada awal uji klinik diberikan, kemudian menunjukkan kemanfaatan. Tetapi juga ada beberapa uji klinik yang menyatakan tidak ada perbedaan yang bermakna antara pemberian hidroksikloroquine dengan tanpa pemberian hidroksikloroquine. Kemudian juga favipiravir yang di Jepang. Sampai saat ini pun favipiravir masih digunakan sebagai obat uji klinik untuk COVID-19. Nah, pelaksanaan uji klinik ini tidak hanya memberi harapan pada kesehatan atau pada pengobatan. Tetapi pelaksanaan uji klinik ini juga dapat meningkatkan perekonomian. Contohnya saja ketika Gilead melakukan uji klinik remdesivir dan dia meng-announce hasil uji kliniknya, indeks saham di Amerika naik dengan tajam. Ya, pada satu hari pagi saya sedang makan, saya mendengarkan CNN, cepat-cepat saya nonton TV, saya pikir itu dia memberitakan tentang penemuan remdesivir oleh Gilead. Tetapi berita itu dimasukkan dalam berita ekonomi, di mana pada saat itu konteksnya adalah membahas tentang indeks saham di beberapa negara. Nah, inilah yang saya melihat betapa pentingnya uji klinik ini dilakukan atau dipahami dengan baik dan benar, dan tentunya saya sebagai apoteker saya berharap bahwa sejawat apoteker semua mempunyai pemahaman tentang uji klinik, mempunyai ketertarikan untuk pelaksanaan uji klinik, ya, ataupun paling tidak memberikan pemahaman yang positif terkait dengan uji klinik ini kepada masyarakat, positif dan benar maksud saya. Nah, ini yang menjadi trending topik kita dalam 2 hari terakhir ini, Pak Ibu sekalian. Tadi juga ada satu pertanyaan ya yang sudah disampaikan ya terkait dengan uji klinik vaksin. Ya. Saat ini tepat banget ya kita mengadakan webinar pada pagi hari ini sehingga saya tadi malam langsung mengupdate. Kalau kita melihat WHO selalu mengupdate landscape penemuan vaksin untuk coronavirus. Ya. Tanggal 21 Juli terupdate ada 24 kandidat vaksin in clinical evaluation. Ya. Dan 142 kandidat vaksin yang masih dalam preclinical evaluation. Nah, orang tidak akan memandang 142 meskipun juga kita melihat peta 142, tetapi yang dilihat adalah peta yang 24 ini karena dia sudah melalui tahap uji klinik. Nah, inilah yang menjadi harapan-harapan dan tentunya kita juga harus melihat bahwa uji klinik itu adalah suatu proses tahapan yang is a must, ya, harus dilalui untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini. Nah, kita bersyukur bahwa Indonesia dan khususnya ini warga Bandung, UNPAD secara khusus, lebih khusus lagi ya, warga Bandung dan UNPAD secara lebih khusus lagi, bahwa uji klinik vaksin COVID-19 ini akan segera dilakukan di Universitas Padjadjaran, ya, tentunya pada Bandung dan sekitarnya, ya. Nah, ini perlu pemahaman bagi kita semua terkait dengan uji klinik. Ada pemahaman yang menyatakan, wah kalau jadi subjek uji klinik jadi kelinci percobaan dong. Ya. Di beberapa negara-negara maju, uji klinik adalah merupakan salah satu upaya akses to medicine. Karena memang apalagi dalam kondisi pandemik, dalam kondisi tidak pandemis saja, beberapa negara-negara menggunakan akses mendapatkan obat baru melalui suatu uji klinik. Ya. Seperti obat kanker misalnya. Pada pasien-pasien yang sudah advanced disease, pada late stage, dia sudah tidak ada pengobatan lain, satu-satunya akses adalah melalui obat uji klinik. Tentunya obat maupun vaksin yang akan dilakukan uji klinik harus melalui suatu serangkaian pengujian yang panjang, ya,
di preklinik yang menyatakan bahwa manakala dia digunakan pada manusia, dia dapat dibuktikan keamanannya. Sebelum khasiat ya, kita mengatakan keamanannya dulu. Di uji klinik pun juga kita akan melakukan pentahapan mulai dari uji klinik fase 1, fase 2, fase 3 ya, yang dengan jumlah populasi dari yang mulai sedikit kemudian meningkat menjadi lebih banyak dan kemudian lebih banyak lagi. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa obat tersebut atau vaksin tersebut mempunyai keamanan, ya pertama keamanan dulu dan berkhasiat pada subjek, pada manusia. Nah, tanpa melalui uji klinik, sekali lagi saya sampaikan tanpa melalui uji klinik kita tidak dapat mengklaim suatu obat atau vaksin itu akan bermanfaat. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan bahwa kita sebagai insan farmasis ya, apoteker ya, dapat memahami apa itu uji klinik dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan uji klinik tersebut ya, bahwa menjadi subjek atau menjadi responden uji klinik itu adalah merupakan suatu upaya kita untuk mendapatkan suatu pengobatan yang baru. Apakah nanti aman atau tidak ya? Jadi Badan POM sebagai regulator yang memberikan persetujuan pelaksanaan uji klinik telah mengevaluasi bahwa produk tersebut harus dinyatakan aman pada manusia. Ya, nah itu kemudian juga dilakukan pemantauan ketat. Tentunya semua tahapan-tahapan uji klinik itu harus dilakukan sebelum kita masuk ke tahapan ini sudah ada serangkaian proses yang dilakukan. Nah, selain Badan POM juga ada komisi etik, ya. Komisi etik juga akan melakukan approval terhadap protokol uji klinik tersebut. Nah, ini tentunya kita berharap juga teman-teman apoteker dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan uji klinik apapun, apakah itu vaksin, apakah itu obat. Saat ini Bu Keri juga punya ya uji klinik obat ya. Kemudian plasma konvalesen, tadi Bu Dita juga sudah menyinggung tentang plasma konvalesen ya. Itu semua adalah upaya-upaya yang kita perlukan untuk mendapatkan penanganan COVID-19 ini. Nah, sekarang kita masuk ke kenapa ini tidak bisa di. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya-tanya, apakah kita hanya akan menggunakan vaksin impor saja? Apakah kita tidak bisa memproduksi sendiri? Jangan khawatir, kita punya 2 roadmap dalam pengembangan vaksin. Ya. Roadmap dalam pengembangan vaksin di Indonesia ada 2, yaitu vaksin yang bekerja sama secara global maupun vaksin yang merah putih, ya, vaksin nasional merah putih. Gitu. Nah, di sebelah kiri adalah pengembangan vaksin yang dilakukan secara global. Ya. Ini kenapa saya tidak mengupdate slide saya, ini saya tunjukkan bahwa di tanggal 7 Juli 2020, di landscape WHO itu baru 21 kandidat vaksin yang masuk dalam tahap uji klinik. Tetapi hari ini, tadi pagi saya membuka landscape WHO, tanggal 21 Juli 2020 ada 24 kandidat vaksin yang sudah masuk uji klinik. Artinya apa? Artinya kita semua, seluruh dunia ini berupaya untuk melakukan uji klinik untuk mendapatkan solusi terkait dengan pengobatan vaksin ini, apakah untuk pengobatannya maupun pencegahannya. Nah, di Indonesia sendiri kita mengembangkan roadmap landscape vaksin nasional atau dikenal dengan vaksin merah putih ya. Ini yang dikembangkan oleh lembaga Eijkman bersama dengan Kemenristek BRIN dan juga Kementerian Kesehatan ya, Balitbangkes dan Badan POM melakukan pengawalan regulatori terhadap pengembangan vaksin COVID nasional. Yang tadi saya sampaikan yang akan segera dilakukan oleh Bio Farma bersama Sinovac yang dari Cina itu adalah uji klinik fase 3 dan dilakukan bersama-sama dengan 5 negara lain di dunia ini yang akan melakukan secara serentak dengan jumlah sampel setiap negara sekitar 1.500 sampai 2.000 subjek. Nah, tentunya kita perlu menjawab semua permasalahan-permasalahan yang terkait dengan COVID-19 ini, dan salah satu solusinya adalah melalui pelaksanaan uji klinik ini. Nah, Bapak Ibu sekalian,
di luar COVID-19 ini juga tentunya kita berharap Indonesia mempunyai produk-produk inovasi, obat-obat pengembangan baru yang menjadi inovator ya yang dikembangkan di Indonesia. Saya rasa teman-teman di Universitas Padjadjaran juga sudah sangat familiar dan sudah banyak sekali penelitian-penelitian untuk mendapatkan obat-obat inovasi di Indonesia, apakah itu obat herbal, ataukah itu obat kimia, ataupun produk biologi. Nah, inilah perjalanan panjang suatu pengembangan obat, mulai dari sintesa zat aktif, baru uji non-klinik, in vitro dan in vivo, kemudian formulasi, scaling up, ya, dan GMP. Mulailah di sini Badan POM melakukan pendampingan terhadap fungsi regulatori. Dari semua perjalanan ini baru disusun, ya. Jadi kalau kita lihat seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dari mulai sintesa bahan aktif, uji non-klinik in vitro, in vivo, sampai proses produksinya itu merupakan suatu dokumen yang harus dimiliki dalam pengembangan obat sebelum menyusun protokol uji klinik pada manusia. Nah, protokol uji klinik pun harus disetujui oleh satu komisi etik, pasti yang terutama sebelum ada persetujuan dari komisi etik kita tidak dapat melakukan uji klinik, kemudian persetujuan dari Badan POM, persetujuan pelaksanaan uji klinik, dan yang berikutnya adalah dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan registri penelitian klinis tersebut. Mungkin yang di bawah tahapan uji klinik fase 1, fase 2, fase 3, teman-teman sekalian sudah banyak yang memahami. Nah, dokumen-dokumen dari hasil uji klinik inilah yang akan nantinya menjadi dokumen registrasi obat di Badan POM. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat obat hasil yang digunakan sekarang di rumah sakit, ya ini mungkin banyak teman-teman dari pelayanan kesehatan, di situ ada brosur, ada leaflet, dalam leaflet itu ada indikasi, kontraindikasi, dosis penggunaan, dan posologi lainnya, itu hanya dapat disusun berdasarkan hasil uji klinik. Karena tanpa uji klinik kita tidak dapat mengklaim indikasi, tanpa uji klinik kita tidak dapat memahami atau memprediksi efek samping apa yang akan terjadi. Nah, disinilah ada beberapa peraturan-peraturan yang mendasari dan kami mempunyai panduan dan pedoman. Tentunya kita berharap ini dapat menjadi panduan yang dapat digunakan oleh sejawat sekalian. Nah, ini tantangan dalam riset pengembangan obat, ya, yang kalau di antara teman-teman peneliti, saya 10 tahun menjadi peneliti di Rumah Sakit Darmais, ya. Ini valley of death-nya itu adalah pada saat clinical trial, ya. Biasanya sampai pada tahap clinical trial ini menjadi jurang kematian atau lembah kematian, ya, bagi penelitian suatu pengembangan obat. Nah, ini uji klinik itu merupakan tahapan yang penting. Mungkin saya tidak terlalu banyak menguraikan tentang definisi, ya, bahwa uji klinik adalah kegiatan penelitian yang mengikutsertakan subjek manusia disertai dengan adanya intervensi produk uji, ya, untuk menemukan dan memastikan efek klinik, farmakologi, dan atau farmakodinamik lainnya, dan atau mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan, dan atau mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dengan tujuan untuk memastikan, ya, yang dua kata kuncinya adalah keamanan dan efektivitas produk yang diteliti. Nah, kenapa ada dan atau? Karena di sini ada tahapan uji klinik yang misalnya uji klinik fase post marketing, di situ adalah lebih pada keamanannya saja, ya, yang diutamakan. Nah, uji klinik yang baik adalah uji klinik yang dijalankan secara GCP atau cara uji klinik yang baik, ya, CUKB. Ada suatu standar, ya, yang didesain untuk pelaksanaan pencapaian pemantauan, ya, untuk mendesain uji kliniknya sampai kepada pelaporan dengan tujuan untuk menjamin bahwa data dan hasil yang dilaporkan akurat dan terpercaya, dan yang tidak boleh dilupakan adalah hak, integritas, dan kerahasiaan subjek uji klinik dilindungi. Nah, ini semua sesuai dengan deklarasi Helsinki, ya, yang sudah dikeluarkan dan disetujui seluruh dunia untuk pelaksanaan uji klinik. Ini
Ini tentunya tujuan kenapa uji klinik harus sesuai dengan standar CUKB. Pertama, memastikan bahwa uji klinik memenuhi persyaratan ilmiah, ya, konsep etik, ya. Kemudian menghindari risiko yang terjadi pada pelaksanaan uji klinik yang dapat mengancam keselamatan subjek. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan validitas dan integritas data uji klinik serta memastikan obat uji yang digunakan itu memenuhi mutu dan persyaratan yang dipersyaratkan. Jadi semua tahapan-tahapan ini harus dilakukan, apakah itu untuk uji klinik obat maupun untuk uji klinik vaksin. Ya, semua vaksin yang akan digunakan untuk kegiatan uji klinik kita lakukan pemastian mutunya, mulai dari proses awal produksi sampai dia nanti akan digunakan untuk obat uji klinik. Ya. Kemudian juga menghindari risiko tadi ya, risiko dalam pelaksanaan uji klinik yang mengancam keselamatan subjek. Bagaimana kita berupaya memastikan keselamatan subjek penelitian agar dapat dipantau terus. Ya. Oleh karena itu, data-data preklinik, data uji klinik fase 1, fase 2 ini menjadi dasar yang penting untuk dipelajari dalam setiap pelaksanaan uji klinik. Nah, ini adalah regulasi yang mendasari ya, bahwa semua obat yang untuk mendapatkan izin edar harus melalui suatu uji klinik yang untuk membuktikan keamanan dan khasiatnya pada manusia. Ya. Tentunya uji klinik ini diperlukan untuk obat baru, ya, obat baru atau obat inovator. Ini regulasinya CUKB, Bapak Ibu sekalian, sejawat, adik-adik, mahasiswa dapat mendownload pedoman CUKB dan kami akan segera melakukan updating terkait dengan pedoman CUKB ini. Ya. Nah, apakah uji klinik itu hanya untuk obat yang baru, yang belum sama sekali digunakan? Tidak semua uji klinik itu dipersyaratkan untuk obat yang sama sekali baru. Uji klinik juga dapat dilakukan pada obat yang sudah mendapatkan izin edar, tetapi dia perlu mendapatkan indikasi dan posologi baru. Nah, contohnya misalnya, kalau kemarin rame hidroksikloroquine yang tadinya adalah obat yang di-approve dengan indikasi untuk autoimun ya, SLE. Tetapi kemudian ketika dia akan untuk obat COVID-19, dia harus melakukan uji klinik ya, artinya mendapatkan indikasi yang baru. Atau dia dikombinasikan dengan obat yang lain ya, kombinasi baru. Kemudian dosis baru ya. Kemudian rute pemberian yang baru, dari misalnya pemberian secara peroral menjadi parenteral ya, ini juga harus dilakukan uji klinik. Nah, sementara uji klinik pasca pemasaran itu adalah untuk konfirmasi khasiat keamanan yang kita lebih kenal dengan nama studi pharmacovigilance. Ini peran dari teman-teman yang di pelayanan sangat penting dalam melakukan studi pharmacovigilance. Nah, ini uji klinik ini mandatori dilakukan untuk obat, ya, baik itu obat kimia, produk biologi, termasuk vaksin, produk darah, yang tadi plasma konvalesen, itu plasma konvalesen itu masih masuk dalam tataran uji klinik, ya. Kemudian juga antibodi monoklonal stem cell, saya lupa mencantumkan stem cell juga itu menjadi suatu produk yang mandatori dilakukan uji klinik manakala dia nanti akan digunakan dalam pelayanan kesehatan. Kemudian obat fitofarmaka atau sekarang lebih dikenal dengan obat modern asli Indonesia, ya, dan suplemen kesehatan ini harus melalui suatu uji klinik. Sebenarnya persyaratannya dari uji klinik dia harus memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian tadi sudah kami sampaikan sesuai dengan pedoman CUKB, serta harus mendapatkan izin dari Badan POM maupun Komisi Etik, ya. Dan yang paling penting nih, penelitinya harus memiliki sertifikat CUKB atau sertifikat GCP. Peneliti bukan hanya peneliti utama ya, peneliti dan tim peneliti. Oleh karena itu kami berharap juga teman-teman apoteker ini juga mengupdate untuk mendapatkan kalau ingin melakukan terlibat dalam kegiatan uji klinik untuk mendapatkan GCP training ya, training GCP dan mendapatkan sertifikat GCP untuk dapat melaksanakan uji klinik atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan uji klinik. Nah, ini fase-fase uji klinik tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa uji klinik dimulai dari fase 1 dengan dosis dengan pasien yang sedikit, dengan sampel, maaf ya, dengan subjek yang terbatas antara 20 sampai 50, tetapi juga beberapa uji klinik sampelnya sampai 100 ya, untuk melihat keamanan
dosis ranging, identifikasi efek samping dan tolerability serta farmakokinetik, farmakodinamik dan rute pemberian. Ya. Kemudian uji klinik fase 2 untuk melihat efektivitas dan keamanan, dan uji klinik fase 3 yang merupakan tahap akhir dari uji klinik sebelum dia mendapatkan marketing authorization, ya, untuk melihat khasiat dan keamanan dalam subjek yang lebih besar lagi. Nah, tadi kalau kita melihat landscape-nya WHO, ada yang sudah uji klinik fase 1, fase 2, dan ada beberapa yang sudah fase 3. Nah, itulah yang akan menjadi kandidat vaksin yang nanti akan diberikan persetujuan untuk vaksin COVID-19. Ini pelaksanaan uji klinik, ya, tentunya kita harus melakukan persiapan, baik itu dokumen, persetujuan, dan tim penelitinya sendiri, dan merupakan tim yang solid untuk melaksanakan suatu penelitian, sehingga penelitian tersebut dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan rencana. Dan seperti kita ketahui bahwa uji klinik ini nggak murah, ya, biayanya besar, ya. Oleh karena itu, bagaimana kita menjaga agar integritas data ini dapat dipertahankan melalui suatu proses pelaksanaan uji klinik yang sesuai dengan COKP. Dan ini tahapannya bahwa pas subjek harus dimintakan informed consent sebelum kita melakukan enrollment, ya. Tidak boleh ada subjek yang di-enroll tanpa permintaan persetujuan atau informed consent, dan harus dilakukan penjelasan sebelum pengambilan informed consent. Kemudian berikutnya juga ada manajemen data, ya, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa kita perlu data itu mempunyai akurasi dan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini proses analisis dan sebagainya sampai nanti menjadi registrasi suatu produk. Nah, sebagai penutup, kami sampaikan sekali lagi bahwa indikasi, khasiat, dan keamanan obat hanya dapat diperoleh dari suatu uji klinik dengan desain yang baik, ya, dan dijalankan sesuai dengan kaidah COKP. Tidak merupakan testimoni atau tidak hanya merupakan case report saja yang menyatakan, oh iya, bisa mengobati atau bisa menyembuhkan dan sebagainya. Integritas dan validitas data uji klinik yang dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi dasar dalam pemberian izin edar obat. Nah, sekali lagi kami mengulang bahwa informasi yang tidak akurat dapat memberikan dampak negatif pada masyarakat dalam pemilihan pengobatan. Tentunya kita sebagai apoteker wajib dan harus ikut serta melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan informasi-informasi pengobatan, mana yang memang bisa diikutin, dipedomanin, ya, atau yang dijalankan, dan mana yang tidak bisa. Nah, Badan POM sebagai regulator yang akan mengawal pengembangan obat mulai dari uji praklinik, uji klinik sampai pada pendaftaran obat dan pemantauan pasca pendaftaran obat dengan tujuan untuk mendapatkan khasiat, keamanan, dan mutu obat beredar. Tentunya di masa pandemi COVID ini kita semua berharap tidak ada masalah di atas masalah, ya. Artinya sudah kita repot dengan masalah pandemi COVID-nya, kita direpotkan juga dengan adanya klaim-klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat tadi mereka merasa bahwa oh sudah aman, saya sudah tidak akan terkena virus COVID lagi, virus COVID-nya sudah mati kalau saya menggunakan A, B, C, D, ya. Kemudian nggak mau pakai masker, pergi ke pasar, pergi ke mall, dan sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sharing buat teman-teman apoteker yang pagi hari ini ikut bergabung dalam kegiatan webinar yang saya lihat ada hampir 1.000 peserta, ya, Bu Ajeng, ya. Dapat bermanfaat buat kita semua, khususnya dalam penanggulangan COVID-19 ini. Demikian kami sampaikan, kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.